Jadi misinya Jogja Regale ini adalah mengangkat makanan tradisional tapi tetap bisa menarik dan eye-catching gitu Mbak. Jadi nggak ketinggalan nih sama makanan-makanan yang udah modern saat ini, tapi tetap tidak menghilangkan unsur tradisional dari rasa tiwul itu sendiri. Dulu teman-teman kuliah aku tuh kurang tahu gitu apa sih tiwul itu, terutama orang-orang yang dari luar kota nih. Betul. Masih jarang banget kan yang tahu. Iya betul. Nah akhirnya tercetuslah ide kami untuk membuat cake tiwul kekinian ini. Jadi selain mengangkat makanan tradisionalnya udah lama, juga bisa memperkenalkan nih ke terutama anak-anak muda ya yang asing banget sama makanan tradisional, supaya tahu ada loh makanan tradisional dari Jogja namanya tiwul. Tipsnya sih mungkin promosi secara rutin ya Mbak, kan supaya bisa membangun ingatan di masyarakat nih tentang produk kita. Ya kita rutin nih sebulan sekali kita posting tentang produk kita nih, misalnya kita kerja sama food blogger atau sama influencer nih untuk mempromosikan produk kita. Terus nanti jadi keinget nih, lama-lama keinget nih di mata konsumen nih, oh kalau ke Jogja Regale yuk. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi di Foodcast, For Bill Food Podcast, Building for the Future Now. Tentunya hari ini bersama saya Natasha Abigail, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan sosok inspiratif ya. Hari ini kita kedatangan Mbak Syabira Dwi Fadila. Hai ya. Selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Syabira. Ini saya manggilnya apa ini? Syabira aja. Mbak Syabira. Wah, selain cantik ternyata banyak karyanya juga nih teman-teman ya. Mbak Syabira ini adalah co-owner dari Jogja Regale Cake Tiwul Kekinian, betul ya Mbak betul, ya? Mbak. Nah, ini teman-teman pasti penasaran ya, kalau biasanya nih menemukan oleh-oleh di Jogja itu rata-rata apa nih Mbak biasanya? Bakpia, betul ya, wingko, wingko, yangko, tapi ternyata nggak tahan lama gitu ya, dan kayaknya tuh udah itu aja gitu. Nah, maka dari itu nih Mbak Syabira bersama ownernya ya, Mas Muhammad Fakri, itu mencetuskan yang namanya Jogja Regale Cake Tiwul Kekinian ya. Seperti apa sih cake-nya? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sehabis ini ya. Ternyata nih dari info yang saya dapatkan, Jogja Regale Cake Tiwul Kekinian ini sudah terkenal sekali nih. Sudah berdiri selama 2 tahun ya Mbak ya. Dan uniknya, kalau teman-teman nggak tahu tiwul nih, nah kita akan cerita-cerita sedikit tentang tiwul nih. Mbak, sebelumnya tiwul itu apa sih? Mungkin kita boleh jelasin nih ke teman-teman yang belum tahu. Tiwul itu terbuat dari apa Mbak? Jadi tiwul itu adalah makanan tradisional Mbak, yang berasal dari Gunung Kidul, yang bahan dasarnya itu tepung gaplek atau singkong. Nah, karena kebetulan saya berasal dari Gunung Kidul, keluarga saya kan sering tuh waktu kesana disuguhin tiwul. Nah terus akhirnya karena rasanya enak, terus kepikiran kenapa nggak diolah jadi sesuatu yang modern dan kekinian tapi tetap tidak menghilangkan unsur tiwul itu sendiri gitu kan Mbak. Karena kan kalau makanan tradisional tiwul itu biasanya cuma tahan tuh 1 hari di suhu ruang, sementara kalau oleh-oleh kan biasanya harus yang 3 hari, 4 hari, karena kan untuk orang-orang yang dari luar kota yang jauh kan biasanya perlu banget untuk membawa oleh-oleh yang awet dan tahan lama kayak gitu. Akhirnya aku coba untuk mencari resep yang kira-kira cocok nih untuk bisa dijadikan oleh-oleh tapi tetap tidak menghilangkan unsur tiwul itu sendiri. Nah akhirnya terciptalah Jogja Regale kayak gitu. Jadi misinya Jogja Regale ini adalah mengangkat makanan tradisional tapi tetap bisa menarik dan eye-catching gitu Mbak. Jadi nggak ketinggalan nih sama makanan-makanan yang udah modern saat ini, tapi tetap tidak menghilangkan unsur tradisional dari rasa tiwul itu sendiri, seperti itu. Kenapa memilih tiwul Mbak? Kan banyak tuh misalnya kayak bahan-bahan lain gitu. Kenapa tiwul gitu? Karena tiwul ini masih jarang yang expose Mbak, karena mereka tuh rata-rata nggak tahu nih. Kalau kita tanya anak-anak muda nih atau dulu teman-teman kuliah aku tuh kurang tahu gitu apa sih tiwul itu, terutama orang-orang yang dari luar kota nih. Masih jarang banget kan yang tahu. Iya betul. Nah akhirnya
tercetuslah ide kami untuk membuat cake tiwul kekinian ini. Jadi selain mengangkat makanan tradisional yang udah lama, juga bisa memperkenalkan nih ke terutama anak-anak muda ya yang asing banget sama makanan tradisional, supaya tahu ada loh makanan tradisional dari Jogja namanya tiwul. Jadi kalau misalnya wisatawan ke Jogja tuh nggak cuma taunya bakpia atau wingko, yangko, tapi juga tiwul itu sendiri. Dan untuk orang tua sendiri juga mereka nostalgia nih, ada jajanan mereka waktu kecil tiwul itu, jadi mereka oh inget nih waktu kecil pernah makan tiwul tapi dikemas yang lebih kekinian dan modern kayak gitu Mbak. Wah, menarik sekali ya. Jadi tiwul ini ternyata meskipun dia itu berbahan dasar tadi singkong ya Mbak ya, ternyata bisa diolah juga menjadi cake gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau misalnya jadi cake itu berarti harus diapakan terlebih dahulu nih? Adakah proses gitu dari singkong sampai jadi tepung tiwul nih, tepung ketela ya? Iya, jadi dari singkong itu sendiri nanti kita olah supaya menjadi tepung gaplek atau tepung yang biasa digunakan untuk membuat tiwul. Nah itu mulai dari singkongnya dicuci, dikupas, lalu diparut dan dijemur, kemudian jadilah tepung tiwul itu sendiri atau tepung gaplek. Nah setelah itu baru kita produksilah menjadi cake tiwul yang kekinian. Nah kita eksperimennya selama 1 tahun nih Mbak, untuk menemukan gimana sih resep yang pas supaya cake-nya bisa tetap lembut dan tahan lama meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah perbedaan cake tiwul ini sendiri selain dari bahan dasar tepung gapleknya juga menggunakan sugardok nih Mbak, yaitu lapisan tengah yang ada di cake tiwul yang rasanya crunchy dan gurih. Jadi waktu makan cake-nya itu ada perpaduan cake yang lembut tapi juga ada sugardok yang crunchy gitu. Oke, berarti ini main di tekstur gitu ya. Tapi kalau misalnya tepung singkong tuh ada rasanya beda nggak sih Mbak dengan tepung terigu? Kan kalau cake pada umumnya itu kan pakai tepung terigu gitu ya. Ini kan pakai tepung singkong nih gitu. Ada bedanya nggak sih sebenarnya rasanya? Dari rasa sih sebenarnya nggak ada Mbak, rasanya tuh hampir sama. Cuma dia tuh manfaatnya banyak banget tepung gapleknya Mbak. Wow. Dia tuh gluten free. Jadi untuk teman-teman yang diet nih cocok banget karena dia tuh cepat dicerna di dalam tubuh karena kan bahan dasarnya dari singkong. Selain itu juga rendah gula dan juga rendah karbohidrat, karena biasanya kan kalau tepung terigu itu lama dicernanya dalam tubuh ya Mbak. Jadi untuk yang orang-orang yang diet tuh kadang-kadang suka takut, atau orang tua tuh suka takut karena ada glutennya. Tapi kalau tepung gaplek ini gluten free, jadi aman banget untuk anak muda maupun orang dewasa. Oke, itu tadi dari manfaatnya ya Mbak ya, ternyata banyak sekali. Meskipun sederhana ternyata bisa banyak ininya juga ya, cocok untuk banyak orang, banyak kalangan gitu ya, nggak cuma anak muda aja. Tapi kita penasaran nih Mbak, kan ini terbuat dari tepung ya, tepung ketela, berarti harus dikeringkan terlebih dahulu kan, tadi Mbaknya menyampaikan begitu. Ini musim hujan gini terpengaruhkah Mbak dengan produksi dengan tepungnya itu? Karena kan kalau hujan gitu susah keringnya kan untuk jadi tepung. Jadi kita ada 2 opsi Mbak. Jadi kalau misalnya saat musim panas kita menggunakan matahari langsung untuk mengeringkan singkong itu. Tapi kan karena saat ini musim hujan kita ada alat sendiri untuk mengeringkan tepung itu sendiri Mbak. Oke, pakai alat. Tapi jumlahnya banyak berarti. Tunggu Mbak, penasaran nih, untuk satu cake deh, ukurannya berapa itu? Ukurannya 22 cm kali 10 cm kali 7 cm. 10 cm kali 7 cm. Oke, lumayan lah ya, lebih dari 1 jengkal. Butuh berapa tepung ketela gitu estimasinya? Kira-kira kalau sekilo itu bisa jadi sekitar 60 kue Mbak. 40 sampai kue dari 1 kilo ya? Iya, 1 kilo. Ternyata banyak ya. Karena kan campurannya nggak cuma tepung aja Mbak, kita pakai telur, kita pakai bahan-bahan lain juga. Iya. Berarti ini setiap hari produksi begitu. Satu hari produksi berapa tuh Mbak biasanya? Satu hari itu biasanya kita produksi dari puluhan sampai ratusan, tergantung harinya juga Mbak. Kalau misalnya weekday itu bisa 50 cake, tapi kalau misalnya weekend kita bisa sampai ratusan kayak gitu. Musim liburan juga berarti ya naik. Kita juga terima untuk kayak hantaran atau ulang tahun atau untuk misalnya acara-acara masukin rapat ke pusat gitu. Oleh-oleh gitu. Iya, berarti banyak ya sebenarnya. Kadang-kadang kita juga suka ikut event kuliner gitu Mbak. Nah, dengan adanya produksi yang sekian banyak, berarti butuh bahan baku yang lumayan juga gitu ya Mbak ya. Itu bahan bakunya dapat dari mana? Bahan bakunya untuk dari tepung gapleknya sendiri kita kerjasama Mbak sama UMKM dari Gunung Kidul. Nah, jadi kita melirik mereka yang biasanya untuk memproduksi
tepung gaplek itu sendiri untuk kita ajak kerjasama dan kita angkat jadi karyawan Mbak. Jadi untuk bahan baku tepung gapleknya itu kita nggak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Karena kan kalau kita cari di kota itu agak sulit Mbak untuk mendapatkan tepung gaplek yang kualitasnya bagus ya. Nah jadi kita merangkul UMKM yang ada di Gunung Kidul untuk supaya bisa kita ajak kerjasama dan kita angkat jadi karyawan kayak gitu. Kira-kira ada berapa tuh Mbak karyawannya? Karyawannya sekitar 20 orang 20 yang orang. ada yang produksi tepung gaplek di Gunung Kidul sana Mbak. Jadi warga asli dari Gunung Kidul itu Asli sendiri. Gunung Kidul ya. Untuk membedakan nih Mbak, misalnya pasti kan kalau misalnya kita jualan gitu ya, itu kan rasanya harus selalu konsisten gitu ya, teksturnya, pokoknya semua komposisi harus terus konsisten gitu. Untuk bagaimana sih sebenarnya cara menjaga gitu? Apakah dari kualitas tepungnya gitu? Ada standarnya nggak? Kita menggunakan kualitas tepung terbaik Mbak, karena kan untuk tepung gaplek sendiri itu ada grade-nya, ada grade A, grade B, terus kita juga ada yang organik, non organik. Nah kita pakai yang organik dan grade A, jadi supaya kualitas cake-nya juga bagus dan rasanya juga enak pastinya Mbak. Wow, kalau dilihat nih Mbak, misalnya tepungnya nih, untuk bisa bedain ini kayaknya bagus deh, atau ini kayaknya grade A deh gitu. Itu kelihatan nggak sih? Kelihatan dari warna sama baunya Mbak. Kalau misalnya yang kurang bagus tuh biasanya warnanya agak abu-abu gitu. Itu agak dipengaruhi oleh apa? Biasanya dari singkongnya sendiri rusak Mbak. gitu ya singkongnya. Singkongnya kurang bagus, tapi kalau singkongnya bagus biasanya warnanya putih murni gitu tanpa dikasih pewarna ya Mbak ya, bener-bener putih dan baunya juga enak gitu. Oke, itu dari bahan baku berarti ya Mbak ya. Tapi kan ini terdapat banyak rasa ya. Kalau yang saya lihat nih di Instagram ya, mungkin teman-teman bisa sambil buka juga ya. Di Instagramnya @jogjaregale ya. Di situ banyak banget nih pilihan-pilihan rasa yang sudah tersedia ya. Ada blueberry, taro blueberry ya, original, choco oreo, double cheese cream. Wow. Jadi lapar. Iya, kita ada 9 varian rasa. Oh, ada Mbak. 9 varian nih, ada pandan. Nah, itu bagaimana untuk memadukan gimana sih rasanya? Ini kan sudah tepungnya kualitas bagus ya kan? Ekonomis juga ya Mbak ya, lebih ekonomis daripada pembuatan cake pada umumnya gitu kan. Tapi bagaimana supaya rasanya itu tetap dapat nih kekiniannya, rasa-rasa dari 9 varian itu. Tapi juga tetap orang tuh berkesan gitu. Oh ini tuh cake timun tuh rasanya kayak gini nih gitu. Itu gimana? Jadi dari campurannya sendiri Mbak, kita menggunakan kelapa dan juga gula Jawa itu sendiri untuk dimasukkan ke tepungnya. Karena kan identiknya kalau tiwul dengan kelapa sama gula Jawa kan yang dimakan bersama manisnya tiwul. Manisnya tuh beda gitu ya. Jadi kita manisnya beda. Untuk varian original tuh misalnya, nah kita pakai campuran gula palem dan kita juga campur kelapa di setiap cake tiwulnya supaya mengangkat rasa tiwul itu sendiri dan tidak menghilangkan kekiniannya juga dengan kita kasih topping dan juga varian rasa yang kekinian. Jadi kayak misalnya pandan green tea itu kan paduan dari unsur tradisionalnya pandan nih dan unsur modernnya green tea seperti itu Mbak. Jadi kita mix and match lah dengan unsur kekinian dan tradisionalnya. Nah, oke. Ini menarik nih. Tapi untuk sampai di situ kan berarti sudah 2 tahun ya Mbak ya? 2 tahun bereksperimen. Tadinya rasanya udah langsung banyak gitu atau? Kita awalnya 7, terus kita 7. juga buka saran-saran nih, ada yang request pengen dong ada Choco Regal kan ngehits nih, biskuit Regal lagi ngehits lagi nih. Milk tea Regal gitu-gitu ya. Terus tercetuslah kemudian. Iya, terus ada Black Forest juga karena kan cake biasanya kalau cake ulang tahun itu kan identiknya Black Forest. Nah, kebetulan Jogja Regal ini juga sering banget dijadiin cake ulang tahun, Mbak. Jadi mereka ada yang request Black Forest alternatif ternyata ya. Oke. Nah, untuk 2 tahun itu nih Mbak, dengan perjalanan sepanjang itu nih harus menemukan rasa yang tepat ya, uji coba, survei. Apa sih kendala yang paling berpengaruh sebenarnya? Kendalanya sih saat perkenalan pertama nih dari Jogja Regal itu sendiri kan Mbak, karena kita kan saingannya sama cake-cake yang biasanya menggunakan brand ambassador artis nih, jadi kita harus berjuang untuk memperkenalkan ada loh Jogja Regale cake tiwul kekinian. Nah caranya kita ikut event-event Mbak, event-event kuliner, terus kita juga sebar-sebar brosur secara rutin, kita juga tester food nih ke masyarakat untuk cobain cake tiwul ini gimana sih rasanya, udah pas belum sih, terus udah cocok belum sih di lidah mereka, seperti itu. Terus kita juga promosi online, kita kerjasama sama food vlogger seperti itu, dan kita juga ada website, jadi dari di Instagram, review gitu ya. Jadi supaya orang-orang tuh tahu dan mulai tertarik dengan tiwul itu sendiri Mbak, karena kan kayak makanan tradisional saat ini mulai ditinggalkan karena banyak banget kan kayak unsur Korea, unsur Jepang yang mulai masuk, jadi takutnya nanti
makanan-makanan tradisional tuh punah, jadi siapa lagi kalau yang akan melestarikan kalau bukan kita sendiri kan Mbak iya, ya. Betul, generasi muda seperti kita ya. Oke, ternyata dari banyak sekali nih Mbak mungkin kompetitor gitu ya, kompetitor dari Regale Cake Tiwul ini tuh the one and only ya, satu-satunya loh teman-teman cake yang dari Tiwul di Jogja ya. Oke, banyak sekali nih teman-teman kompetitor yang bersaing gitu. Apa sih yang membuat sampai sekarang Jogja Regale Cake Tiwul ini masih bisa bertahan gitu? Selain dengan menggunakan bahan baku tepung gapleknya dan juga ada sugar dognya nih Mbak yang membedakan. Dengan perpaduan cake yang lembut dan sugar dog yang crunchy, kita juga dari pelayanannya kita semaksimal mungkin nih Mbak kepada konsumen. Nah kalau misalnya nih toko cake itu biasanya bukanya jam 7, tutupnya jam 5 sore. Nah kita memberikan pelayanan 24 jam Mbak. Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ulang tahun nih, surprise tengah malam nih biasanya ya kan? Biasanya kita melayani juga kalau mau ke store. Misalnya tengah malam itu bisa banget, atau kalau misalnya nggak sempet kita juga bisa delivery. Untuk mudah didapatkan. Iya, untuk yang dari luar kota pun misalnya nggak sempet ke Jogja, kita juga bisa delivery. Biasanya kita pakai kargo kereta atau biasanya kita juga pakai travel seperti itu Mbak, untuk menjaga supaya cake-nya tetap utuh sampai ke tangan konsumen. Aman dan nyaman tentunya untuk konsumen juga ya. Betul, itu bisa tahan 4 hari betul ya. Kalau Tiwul yang biasa itu tahannya berapa Mbak? 1 hari? Biasanya ya? 1 hari udah tidak bisa dikonsumsi kan karena ada kelapanya itu sendiri Mbak. Nah akhirnya kita cari cara dan akhirnya kita menemukan resep yang pas nih supaya bisa awet dan tahan lama. Tapi ini nih Mbak, saya penasaran, ini kan Mbak dari jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Kok bisanya mencetuskan mau bikin cake Tiwul nih? Karena kan beda nih dengan latar belakangnya ya, latar belakang pendidikannya gitu. Karena kebetulan seneng banget Mbak buat baking cake, hobi. Terus untuk pemasaran sendiri kerjasama sama kakak saya selaku owner untuk memproduksi dan mempromosikannya. Kan saat ini kan untuk mempromosikannya itu nggak mudah nih Mbak. Kan kebetulan kakak saya itu dari manajemen dan akhirnya bergabung dan akhirnya kita untuk mempromosikannya, kakak saya yang mempromosikannya, sementara saya untuk bagian produksinya. Awalnya seperti itu, sampai akhirnya kami merekrut karyawan sendiri seperti itu Mbak. Tapi kenapa Mbak bisa yakin nih, misalnya Tiwul ini tuh kalau kita punya usaha gitu ya, kita punya bisnis, pasti teman-teman yang di rumah juga akan berpikir panjang gitu ya. Gimana sih caranya punya bisnis itu bertahan panjang gitu ya? Kita pengennya kan ini stable terus gitu ya Mbak ya, tetap jalan terus. Jadi nggak terlalu terpengaruhi tren lah kira-kira nih. Gimana Mbak meyakinkan diri ini Tiwul nih pasti punya potensi nih sebenarnya di masa depan gitu? Saat ini sih saya mikirnya nih Mbak, kita harus yakin ya awalnya. Kalau kita nggak yakin nggak mungkin dong kita bakal bisa menjalankan sebuah bisnis seperti itu. Nah setelah yakin baru kita cari gimana sih strategi pemasaran yang tepat. Nah kita juga harus tahu nih tujuan market kita siapa. Nah kalau dari Jogja Regale sendiri tuh tujuan marketnya kan anak muda, terus orang dewasa dan juga orang-orang dari luar kota nih. Nah setelah kita menentukan tujuan marketnya baru kita bisa meyakinkan nih, oh kalau misalnya anak muda berarti kita harus cari cake yang eye-catching dan kekinian. Kalau kita targetnya orang tua berarti kita harus mengangkat tradisional Tiwul itu sendiri. Kalau dari wisatawan kita harus gencar nih promo lewat misalnya online atau offline seperti itu Mbak. Jadi untuk menjaga supaya cake Tiwul kekinian tetap eksis seperti itu caranya. Dan alhamdulillahnya juga banyak sekali pihak-pihak yang apresiasi cake Tiwul ini Mbak. Jadi kita udah sering banget diundang ke TV lokal, baik itu TV lokal di Jogja ataupun TV nasional nih seperti Trans 7. Nah seperti itu. Jadi sangat diapresiasi sekali untuk cake Tiwul itu sendiri bisa eksis gitu loh. Karena banyak banget kan saat ini makan-makan tradisional yang mulai punah. Nah tapi dengan apresiasi dari pihak-pihak tersebut, cake Tiwul ini bisa eksis dan malah semakin banyak yang tertarik untuk mencoba makanan-makanan tradisional itu sendiri Mbak. Oke, wah menarik sekali ya Mbak, hebat sekali loh ini bisa mengangkat Tiwul sebagai jadi sesuatu yang kekinian gitu ya. Nah tentunya selain enak itu kan juga harus aman gitu ya, biar konsumen itu percaya nih kalau cake ini tuh sudah tersertifikasi misalnya halal atau bagaimana, itu sudah ada sertifikasi apa aja? Kita sudah ada sertifikat halal dari MUI, terus juga udah ada PIRT. Nah kebetulan juga udah ada dari dinas PIRT yang langsung cek nih ke
pabrik kita untuk cek gimana sih cara produksinya, kebersihannya. Jadi dijamin untuk mutunya dan kebersihannya dijamin aman, Mbak. Itu berapa lama tuh Mbak untuk mendapatkan sertifikasinya itu? Lumayan lama sih Mbak, karena kan proses kita kan 1 tahun lebih baru bisa berdiri Cake Tiwul ini. Itu jadi boleh diceritakan mungkin Mbak, misalnya sertifikasi itu butuh apa aja sih gitu selama 1 tahun yang panjang itu tuh? Biasanya kita mengajukan nih ke dinas PIRT-nya, lalu kita tunggu kunjungannya untuk mengecek nih dari produksinya seperti apa, alat-alat yang digunakan seperti apa, bahan bakunya apa. Nah setelah itu nanti kita menunggu ACC nih dari PIRT. Nah alhamdulillah setelah itu langsung keluar hasilnya dan bisa dicek sendiri. Di produk kami sudah ada logo PIRT-nya dan bisa dicek untuk keamanan produknya sendiri Mbak, seperti itu. Oke, ini store sudah ada berapa nih Mbak kira-kira? Kalau store-nya kami ada di Jogokarian, itu juga pabrik pembuatannya di situ. Nah nanti bergabung gitu ya, berarti pabrik sama toko gitu ya? Karena biasanya kan kalau liputan-liputan nih ada yang dari TV lokal maupun TV nasional maupun surat kabar mau liputan bisa langsung cek dan lihat sendiri gimana sih produksinya. Iya, kalau tertarik dan bisa ikut nih belajar bikin bareng Cake Tiwul itu seperti apa sih kayak gitu. Wah, seru ya, ini kalau teman-teman ada yang mau berkunjung boleh banget ya karena Mbak, kebetulan banyak banget dari kampus-kampus nih yang kunjungan nih ke Jogja Regale, penasaran gimana sih cara pembuatan tiwul kok bisa dijadiin cake tuh seperti apa. Nah kami sangat menerima teman-teman mahasiswa yang mau berkunjung atau mau belajar nih gimana sih cara bikin cake tiwul ataupun gimana sih cara promosi suatu produk. Nah itu kami sangat terbuka sekali untuk membagikannya kepada teman-teman mahasiswa seperti itu Mbak. Wow, nah kalau misalnya kue nih Mbak, kita kan kalau produksi ya itu kan pasti ada aja yang tidak terjual atau mungkin rusak saat diproduksi. Itu ada pengolahan lagi nggak sih sebenarnya? Kalau kami sangat menjaga mutu sekali ya Mbak. Jadi kita untuk SOP-nya juga harus kualitasnya harus persis sama seperti yang sudah kami buat sejak awal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak lolos ya kami tidak jual kayak gitu untuk menjaga mutu dan juga kepercayaan konsumen kan Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak terjual gitu, misalnya kan ini tidak made by order ya, ini kan ada yang produksi tetapnya gitu. Kalau sampai tidak terjual gitu pernah nggak Mbak? Alhamdulillah selalu laris sih Mbak. Alhamdulillah laris ya setiap karena kan harinya. kami juga lihat kondisinya seperti apa. Misalnya saat weekday kita ya produksinya nggak terlalu banyak, misalnya dari 50 sampai 100. Tapi kalau weekend atau saat liburan panjang ya? baru kita ini Mbak, kita produksi lebih banyak seperti itu. Jadi ya kita lihat kondisinya seperti apa, lihat ada event-event tertentu atau enggak kayak gitu Mbak, untuk menjaga mutu juga. Tapi pernah nggak sih Mbak ada yang komplain gitu misalnya atau ada yang merasa ini kayaknya dusnya penyok nih atau apa? Biasa kan kalau pengiriman ada aja gitu ya. Seperti itu pernah nggak sih terjadi gitu? Untuk komplain sendiri mungkin karena tidak bisa dibawa ke luar Pulau Jawa sih Mbak. Karena banyak banget kan dari masyarakat atau wisatawan yang nggak sempat nih ke Jogja tapi pengen cobain Cake Tiwul, karena kan kalau travel atau kargo kereta itu biasanya cuma Pulau Jawa aja. Nah tapi kalau untuk luar Jawa kami belum bisa Mbak, karena takutnya kalau pakai ekspedisi nanti takut cake-nya hancur atau misalnya rusak saat sampai ke tangan pembeli. Nah untuk menjaga mutu itu kami belum berani nih untuk sampai ke luar Jawa gitu. Jadi mungkin ada yang kayak kecewa, ya kok nggak bisa dikirim ke luar Jawa sih, kayak bener. Gitu. Padahal kayaknya spesial gitu ya, pengennya dicipin di kampung sana gitu ya. Jadi biasanya kami kerjasama sama jasa titip Mbak untuk mengatasi hal tersebut. Jadi biasanya kalau yang dari luar Jawa nih pas mampir ke Jogja, kita tawarin nih siapa yang mau open just tip gitu ya, supaya tetap bisa ngerasain Cake Tiwul tuh seperti apa sih kayak gitu. Oke. Ini mungkin teman-teman nih yang belum pernah dengar Jogja Regale Cake Tiwul ya, sekali lagi kita info ini ya, boleh banget kepo-kepo di Instagramnya @jogjaregale ya, atau bisa juga ada websitenya ya Mbak ya, di jogjaregale.com, atau kalau YouTube nih biasanya untuk apa nih? Kalau YouTube kami ada review produk sama ada tentang promosi-promosinya sih Mbak dari Jogja Regale itu sendiri. Kan juga kadang-kadang kita juga suka ikut event kayak senam sehat, terus kita juga ikut event kuliner. Nah biasanya kita posting di situ dokumentasi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang penasaran nih pengen lihat reviewnya seperti apa atau mungkin rasa-rasanya ada apa aja nih. Kalau misalnya di Instagram kan cuman ada gambar-gambarnya aja kayaknya enak ngiler ya kan. Nah, kalau di YouTube nih ada review-review juga dari teman-teman food blogger gitu ya, dari konsumen di Jogja Regale Official. Tuh, sambil dengerin kita boleh nih cari-cari juga ya Mbak ya. Nah, bisa ini ada order
via GoFood, GrabFood juga. Betul. Oh, ada available di GoFood dan Iya. GrabFood juga ya. Nah, kalau males ke store-nya tadi di mana Mbak store-nya? Di Jogokarian. Di Jogokarian bisa juga pakai GoFood atau GrabFood ya. Nah, ini bukannya dari jam 6 sampai 24 jam Iya, ya sebenarnya 24 tadi. Ini 24 jam ya. Oke, Mbak, ini teman-teman mungkin selain tertarik dengan cake-nya nih, pengen beli, pengen ngerasain, mungkin ada juga yang tertarik dengan bisnisnya gitu ya. Kita boleh sharing sedikit nggak sih, Mbak? Bisnisnya ini seperti ini dengan keberanian yang tadi Mbak, oke, pasti nih laku nih ya kan, pasti laris nih. Tapi misalnya ada teman-teman yang terkendala, aduh gimana ya modalnya atau apa aja sih yang harus disiapin gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Mbak, modalnya dari mana, siapinnya apa dulu nih pertama-pertama kayak gitu. Kalau model awalnya sendiri kami ini kan kami usaha keluarga Mbak. Jadi awalnya kami menggunakan modal dari keluarga sendiri, terus tapi untuk pengembangannya kami dari strategi pemasarannya sih Mbak, kita kuatin untuk meningkatkan modal usaha nih. Jadi kayak dari offline untuk sebar brosur rutin, ikut event, atau online nih kerjasama sama food vlogger. Terus kita juga kerjasama nih Mbak sama supplier bahan baku untuk menekan biaya produksi bahan baku nih, kayak misalnya dari tepung gaplek, terus dari bahan-bahan pendukungnya kayak untuk toppingnya, terus untuk pembuatan sugar dognya. Nah, kami kerjasama sama supplier tersebut. Nah, terus kita juga berusaha menarik beberapa investor nih Mbak untuk bisa gabung, dan juga untuk supaya Cake Tiwul ini bisa lebih dikenal lagi nih ke masyarakat, karena banyak banget nih yang tertarik dengan Cake Tiwul ini karena unik kan Mbak, unik dan juga betul, baru ada di Jogja dan bahkan di Indonesia ini untuk Cake Tiwul itu sendiri. Jadi banyak banget yang tertarik dan mau join kerjasama bareng sama Jogja Regale seperti itu. Tapi kuncinya gimana sih Mbak supaya perputarannya ini tuh tetap berjalan terus gitu seiring dengan berjalannya waktu gitu kan. Kadang kan ada yang modalnya besar di awal, kemudian di tengah-tengah mengalami kendala gitu di sisi finansialnya. Apakah ada tips mungkin yang boleh dibagikan sama teman-teman nih, dengan modal segini akan berputar kalau kita melakukan apa gitu misalnya? Kalau tipsnya sih mungkin promosi secara rutin ya Mbak. Jadi kalau kita promosi misalnya di saat ini kan lagi yang hits kan TikTok nih. Nah, kita bisa nih coba bikin video TikTok tentang usaha kita nih. Nah, tapi kita promosinya tuh jangan cuma sekali. Nah, supaya bisa membangun ingatan di masyarakat nih tentang produk kita, ya kita rutin nih sebulan sekali kita posting tentang produk kita nih, misalnya kita kerjasama sama food vlogger atau sama influencer nih untuk mempromosikan produk kita. Terus nanti jadi keinget nih, lama-lama keinget nih di mata konsumen nih, oh kalau ke Jogja Regale yuk, itu kan oleh-olehnya hits banget tuh. Nah, jadi kita berulang untuk promosinya selalu dan selalu supaya masyarakat tuh semakin mengenal dan semakin mengenal gitu Mbak. Karena kalau cuma sekali kan bisa aja lihat terus lupa gitu kan. Tapi kalau kita promosi terus-menerus kan akan membangun ingatan di konsumen itu sendiri, seperti itu. Ini kan ada sebelum pandemi ya Mbak. Kalau tadi kan itu pemasarannya lewat media sosial. Ngaruh nggak sih sebenarnya sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu, adakah perubahan strategi marketing gitu misalnya? Kalau perubahan strategi marketing mungkin dari segi offline store-nya ya Mbak, kan biasanya wisatawan tuh rame tuh ke Jogja kan. Tapi karena pandemi seperti ini kan jauh berkurang drastis kan Mbak dikarenakan COVID ini. Nah, kami berusaha mengatasinya itu dengan melakukan promo melalui just tip tadi, dan juga melalui delivery nih, melalui kereta api atau melalui travel. Nah, kami juga bekerja sama pihak Gosen. Nah, Gosen itu sendiri kan sekarang udah ada yang keluar kota nih Mbak. Jadi memudahkan konsumen yang mungkin berada di luar kota tapi pengen ngicipin Cake Tiwul itu sendiri, dengan kita kerjasama sama kargo-kargo atau ekspedisi tersebut gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya ternyata ya. Nah, terakhir nih Mbak, untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini, adakah rencana ke depan nih ngomongin tentang potensi Cake Tiwul ini di masa depan? Apakah ada rencana misalnya mengembangkan jenis produknya atau mengembangkan rasanya, atau mungkin nggak cuma mau bikin cake aja nih, besok ada inovasi dalam bentuk lain gitu, snack apa gitu? Ada nggak? Rencananya sih kami akan membuka store lebih banyak lagi Mbak, supaya bisa lebih dijangkau masyarakat nih, terutama di daerah utara ini kan belum ada nih store Cake Tiwul Jogja Regale. Saya menantikan loh Mbak. Dan banyak banget jauh dari rumah saya. Iya, dan banyak banget terutama mahasiswa-mahasiswa tuh yang coba buka di daerah utara dong Mbak. Daerah-daerah kampus iya, mungkin daerah-daerah ya. kampus. Soalnya kan banyak banget yang bikin Cake Tiwul ini jadi cake ulang tahun gitu kan. Iya, betul. Nah, terus kami ingin membuka store
Nah, terus kami juga kedepannya pengen membuka cabang di luar kota juga supaya mungkin orang-orang yang belum sempat ke Jogja nih bisa merasakan cake tiwul Jogja Regale. Iya, wah menarik sekali Mbak. Pokoknya saya doakan selalu cake tiwul ini bisa menarik mata masyarakat ya. Nah, teman-teman nih yang kebiasaan makan sesuatu yang produk-produk luar terus gitu ya, boleh banget nih cobain Jogja Regale cake tiwul. Dijamin enak ya Mbak ya. Ada rasa tiwulnya, rasanya ada 9, bisa milih semua ya kan. Yang jual manis kayak cake-nya tuh. Makasih banyak ya Mbak ya. Tentunya terima kasih banyak untuk Mbak Syabira ya, ada Mas Fahri juga. Terima kasih banyak sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk sesi podcast kita kali ini. Teman-teman jangan lupa selalu saksikan ya, kalau teman-teman mungkin mau punya usaha atau mungkin mau lihat nih potensi industri pangan dan pertanian nih di masa depan, harus selalu ikutin Foodcast-nya kita ya. Dimana lagi kalau bukan di For Bill Food Podcast, Foodcast Building for the Future Now ya. Kita akan kembali lagi di Foodcast selanjutnya bersama saya Natasha Abigail. Tentunya kita akan ketemu dengan sosok-sosok inspiratif di luar sana ya. Sampai jumpa.